Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, terlepas dari gaduh saling sindir kedua pasangan capres-capres berebut pemilih lewat adu visi dan misi kedua pihak, nampak dalam fokus utama visi dan misi kedua pasangan calon, sektor ekonomi hingga kesejahteraan jadi kata yang paling mendominasi dalam naskah visi misi keduanya. Kita lihat saudara, dalam naskah visi misi nomor urut pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, ekonomi disebut sebanyak 75 kali, disusul pendidikan sebanyak 46 kali, budaya 35 kali, hukum 31 kali, dan kesejahteraan sebanyak 10 kali. Berikutnya kita lihat di pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ekonomi 33 kali, kemudian pendidikan 12 kali, budaya 17 kali, hukum 11 kali, kesejahteraan 14 kali. Nah, bagaimana memaknai kata-kata yang kami temukan diteliti oleh Litbang Kompas sampai bisa visi misi diterima oleh kita semua. Sudah hadir sejumlah narasumber yang akan membahas terkait hal ini sesaat lagi. Saudara, saatnya capres-capres perang visi misi bukan lagi sekedar sensasi. Di studio sudah ada sejumlah narasumber kami, ada tim komunikasi politik Jokowi Maruf, Taufik Basari, selamat malam. Bung Taufik, kemudian juga ada Handi Rizja selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional. Bung Handi, terima kasih juga sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kemudian peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, selamat malam juga Mas Yohan. Saya ke ini dulu deh. Dari penantang tadi saya sudah menggunakan ini. Apakah betul kalau Anda setuju nggak sebagai penantang, ditanya lagi. Penantang yang kurang menantang. Itu kan kata Fahri Hamzah tadi ya. Kalau dari konfirmasi dari Anda sendiri? Ya enggak lah, ini kan persoalan strategi dan timing saja Mbak. Ya, artinya kalau dikatakan sekarang belum greget ya mungkin Nggak karena tancap gas karena 6 bulan maksudnya ya, masa kampanyenya. betul ya. Jadi ini ya kita terus mengasah dan Tapi dari perspektif lain kan nggak buang-buang waktu juga. ya enggak, ini kan sampai, waktu kita cukup panjang ya sampai nanti di bulan April ya. Ini sedang digodok, dipersiapkan untuk mempertajam visi misi sehingga nanti ketika keluar itu sudah langsung mengena sampai kepada masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua kata Pak SBY nih, Ya. superstarnya justru cawapres tuh Sandiaga Uno bukan Pak Prabowo Subianto. Ada apa yang memang by design, secara sengaja atau ya jadi tidak sengaja? Kami memandang Pak SBY ini kan sebagai orang tua ya, sebagai mantan presiden 2 kali dan tentu beliau punya pengalaman panjang dalam hal ini ya. Jadi ini semacam ya otokritik wajar lah ya. Saya melihat ini masih dalam satu kerangka yang sangat wajar untuk mengingatkan supaya ini bisa lebih aktif dan untuk menyapa masyarakat. Jadi masih dalam situasi yang wajar, normal, terkendali lah. Jadi rakyat harus melihat ini adalah fakta yang terjadi di internal kubu Prabowo. Ya, tapi artinya gini, Sandiaga? ini bukan suatu hal yang mengkhawatirkan menurut saya ya. Tapi ini bagian dari strategi, bagian dari kita mempersiapkan kontennya lebih baik ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan ke publik ya, ini mungkin jadi catatan bagi kami ya untuk bisa lebih aktif. Nah, buktinya kan Pak Prabowo hari ini turun ke Garut nih. Bung Taufik Basari, Anda setuju penantang kurang menantang menurut ya, kali ini saya sangat setuju dengan pandangan Bung Fahri Hamzah. Memang saya sendiri pun juga agak gemas sebenarnya menantikan tantangan untuk berdebat soal visi misi. Kapan gitu diajak ya? Ya, kita sebenarnya selalu berusaha untuk menggiring, ayo kita debat visi misi, ayo kita debat visi misi. Tapi tetap saja narasi yang dibangun adalah narasi yang tidak bersumber pada visi misi. Tapi memainkan sentimen, emosi publik, kemudian dagelan-dagelan, yang akhirnya sindir-menyindir, yang akhirnya membuat politik kita ini tidak memberikan satu pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan banyak hal tuh dalam proses kampanye ini. Nah, ini kita khawatir juga. Tapi harus saya akui juga kadang-kadang di tim kita juga pun
terpancing juga. Maksudnya untuk dengan kesana. munculnya politisi Bahkan memulai Sontoloyo juga kali, Bang. dan Nggak, kalau saya agak reaksi dari aksi yang dilakukan oleh ya itulah. 02 maksudnya. Saya agak curiga sebenarnya memang ini juga by design ya. Pihak penantang ini menghindari berdiskusi dan berdebat tentang visi misi. Itu yang kita lihat ini karena begitu kita coba tarik kembali menghindar. Kita tarik kembali menghindar. Saya sih berharap ya partai-partai pendukung, ayolah kalau kita ingin menjadikan proses pilpres ini juga memberikan politik yang baik bagi masyarakat, ayo kita juga dorong agar pasangan calon yang kita usung ini kembali pada rel perdebatan visi misi. Dan saya pikir Kompas mengangkat soal ini kita sangat harapkan karena supaya sudahlah kita kembali kepada rel visi misi saja. Bung Yohan, kita terakhir Litbang Kompas 87,3 dan 82, Anda bisa koreksi angka saya 82. Di atas 80% ya masing-masing kedua pasangan calon yang tidak tahu visi misi, rakyat itu tidak tahu visi misi dari kedua pasangan calon. Itu kan miris betul ya. Ya, ini kan sebenarnya upaya Kompas untuk kemudian mengajak publik untuk kemudian tidak sekedar mengkritisi ya, kembali pada sesuatu yang sebenarnya harus kemudian didiskusikan ya. Jadi ruang publik itu mestinya diisi tentang agenda program apa saja yang mestinya menjadi diskursus gitu loh dalam masa kampanye ini. Kita kemudian memulai dengan membedah visi misi itu melalui metode diksi, analisis diksi, konten analisis gitu. Dari situ sebenarnya banyak substansi yang sebenarnya cukup baik ya, cukup bagus dari kedua pasangan calon. Sayangnya kemudian ini tidak ditampilkan menjadi sebuah diskursus gitu loh. Misalnya dari kubu Jokowi santripreneur itu kayak apa? Dari kubu Prabowo misalnya soal akan membangun pemimpin politik muda di daerah misalnya. Itu hal-hal itu kita temui ketika kita membedah. Ini kenapa ini tidak ditampilkan ya wacana-wacana seperti ini yang relatif lebih produktif gitu loh bagi publik untuk kemudian ikut serta, ikut terlibat, tidak pada gimmick-gimmick yang sensasional yang selama ini memenuhi ruang publik, tapi publik tidak paham ini arahnya mau kemana gitu loh. Diksi-diksi yang selama ini kan cukup menjadi, terutama di sosial media ya, yang kurang produktif buat publik gitu loh. Saling balas komen ya itu. Kan? Tapi pesan yang ingin disampaikan dalam masa kampanye ini belum dilakukan, pesan yang sesungguhnya itu loh. Mau apa sih kedua pasangan calon ini, apa yang akan ditawarkan? Lah kita sebagai media salah satu perangkat yang bisa kita jadi pintu masuk adalah visi misi itu yang secara resmi didaftarkan ke KPU. Nah, saya baru ingat, saya ketemu ketua KPU tadi di Rakornas seluruh komisioner seluruh KPUD di tingkat daerah. Ia mengatakan bahwa apakah seharusnya sudah saatnya KPU mengambil alih dengan mengatur timeline masa kampanye, mengingat 2 bulan sudah terbuang, sisa 4 bulan. Saya akan tanyakan gagasan ini kepada kedua perwakilan dari kedua paslon, saudara, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.